sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Devia Lestari, mahasiswi Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Samu Mangkurat. Pada video kali ini, aku ingin memberitahukan tutorial modifikasi data pada aplikasi SPSS. Terdapat 3 cara untuk memodifikasi data. Yang pertama yaitu mengelompokkan data dengan perintah record, yang kedua mengelompokkan data dengan perintah compute, dan yang ketiga mengelompokkan data dengan perintah if dan select. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke tutorial. Selamat menyaksikan. Oke, untuk tutorial yang pertama yaitu mengelompokkan data dengan perintah record. Untuk perintah record, data pada variabel dapat dikelompokkan sesuai dengan distribusi yang kita inginkan dan memudahkan teman-teman untuk menganalisis data. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya, yaitu pilih menu transform, lalu pilih record into different variable karena kita ingin menambah variabel, misalnya umur, kita masukkan ke dalam numeric variable. Lalu untuk nama yang baru kita tulis umur 2, change, lalu pilih old and new value. Nah, lalu pada value pertama kita tulis 1. Setelah itu, untuk nilai 1 kita gunakan range, yaitu range usia 20 dan 3-35 tahun. Kita add, lalu untuk value kedua kita tulis 2 dan kita pilih yang lowest, umur 19 tahun atau yang di bawah 19 tahun. Lalu pada value ketiga kita masuk highest. Nah, di sini kita gunakan 36 tahun, yaitu dari 35 tahun ke atas. Add. Lalu kita klik continue. Selanjutnya adalah OK. Setelah outputnya keluar, kita kembali ke menu SPSS. Nah, kita lihat di sebelah kanan paling ujung apakah sudah keluar variabel baru. Nah, sudah keluar umur, yaitu tertera 1, 2, namun kita belum tahu artinya apa. Oleh karena itu, kita menuju ke variabel view untuk mengganti value-nya. Umur 2 kita ganti value-nya, yaitu value yang 1 tadi kita tulis 1. Lalu untuk labelnya tadi kan usia 20 sampai 35 tahun. Lalu add. Setelah itu untuk value 2 tadi adalah usia 19 tahun. Kita add. Lalu untuk value yang ketiga, di sini tadi adalah di atas dari 35 tahun yang kita tuliskan dengan 36. Lalu untuk di label bisa saja kita tuliskan lebih dari 35 tahun. Setelah itu klik add, tambahkan, dan OK. Kita kembali kepada data view. Nah, sudah terlihat per kategori umur ada yang 20 sampai 35 tahun, ada yang 19 yang artinya umur 19 dan di bawah 19 tahun. Oleh karena itu sangat memudahkan untuk kita melakukan analisis, tidak perlu kita menghitung secara manual lagi. Oke, kita lanjut kepada tutorial yang kedua, yaitu mengelompokkan data dengan perintah compute. Nah, pada menu compute ini kita dapat melakukan perhitungan matematika pada variabel yang sudah kita data, sehingga tidak perlu lagi melakukan perhitungan secara manual. Misal, kita ingin menghitung indeks massa tubuh dengan variabel berat badan dan tinggi badan, maka kita tinggal memasukkan rumus di dalam menu compute. Atau kita ingin mengubah variabel tinggi badan dari cm ke dalam bentuk meter, itu juga bisa.
langkahnya kita buka menu transform, lalu compute variable. Nah, lalu pada target variable, misalkan kita ingin mengubah tinggi badan dari bentuk senti ke bentuk meter, maka kita tulis TB2. Lalu untuk variabel tinggi badan kita masukkan ke numeric expression. Nah, lalu kan untuk mengubah senti ke meter itu dibagi menjadi 100. Jadi kita pilih garis miring dan kita tulis 100. Lalu klik OK. Nah, setelah outputnya keluar, kita kembali ke SPSS dan kita lihat TB dalam bentuk meter sudah keluar di pojok paling sebelah kanan. Nah, lalu kita lanjut ke tutorial yang kedua untuk mencari IMT, compute variable. Nah, targetnya ini kita ganti jadi IMT, indeks massa tubuh. Nah, untuk rumus indeks massa tubuh adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam bentuk meter kuadrat. Jadi kita hapus dulu numerik sebelumnya, kita masukkan berat badan ke dalam kotak numeric expression, kita bagi, jangan lupa di dalam kurung karena nanti ada pangkat 2. Lalu kita masukkan variabel tinggi badan. Karena ini masih dalam bentuk sentimeter, maka kita ubah jadi meter, yaitu dibagi garis miring 100. Nah, kita keluar dari dalam kurung, kita klik bintang 2 yang artinya pangkat 2 dan OK. Setelah output keluar, kita kembali ke SPSS, maka variabel baru IMT keluar. Nah, jadi dengan berat badan 63 dan tinggi badan 1,67 meter didapatkan IMT 22,59. Lanjut tutorial yang terakhir, yaitu mengelompokkan data dengan perintah if dan select. Yang pertama adalah if, yaitu di sini aku ingin membuat variabel baru risiko, di mana nanti angka 1 menunjukkan beresiko tinggi dan angka 0 menunjukkan beresiko rendah. Langsung saja kita menuju ke menu transform. Lalu pilih compute variable. Nah, target variabelnya kita tuliskan risk karena kita ingin membuat variabel baru resiko. Tulis risk, lalu untuk variabel risknya kita numeriknya kita tulis 0 yang artinya tidak beresiko. Kita klik OK. Kita kembali ke SPSS. Nah, terlihat ada variabel risk dengan nilai semuanya 0. Namun kita juga ingin mencari yang beresiko. Kita klik lagi seperti tadi, namun 0-nya kita ubah jadi 1. Nah, jangan di OK, langsung kita ke if. Nah, lalu apa yang membuat beresiko? Kita pilih include if case satisfy condition. Nah, lalu yang beresiko itu adalah usia. Kita klik umur, kita masukkan, lalu kurang dari 20 dan kita klik HB1, masukkan kurang dari 12, yang artinya umur kurang dari 20 dan HB kurang dari 12 termasuk beresiko tinggi. Kita klik continue dan OK. Kita kembali ke SPSS. Nah, sekarang resikonya sudah berganti, ada yang 0 dan ada yang 1. Untuk melihat lebih jelas, kita ganti
value-nya pada variabel view. Nah, kita ubah untuk 0, labelnya adalah resiko rendah. Add untuk 1, labelnya adalah resiko tinggi. Add dan klik OK. Kita kembali ke data view. Nah, sudah terlihat ada kategori resiko rendah dan ada resiko tinggi. Kita lanjut memodifikasi data dengan perintah select, yaitu untuk memilih data-data yang ingin kita analisis sesuai dengan kriteria. Kita masuk ke menu data, lalu select case, lalu kita pilih if condition is satisfied, lalu pilih if. Nah, misalkan kita ambil variabel kerja, kita ingin memisahkan antara kerja dan tidak kerja. Kita masukkan sama dengan 1, yang artinya kerja sama dengan 1. Kita klik continue. Lalu kita klik OK. Oh ya, jangan lupa untuk mengklik filter. Nah, lalu kita kembali ke SPSS. Maka terlihat yang ada coretan ini berarti tidak termasuk yang dalam kita analisis. Oke teman-teman, selesai sudah tutorial kita untuk memodifikasi data dengan perintah record, perintah compute, dan perintah if dan select. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long.